Apa dirimu mengalami? Saya mau ada yang lain dulu bertanya. Geser ke situ dulu ya Bang, belakangnya. Tapi ini sebelum sambil nunggu yang saya bertanya, apa tanggapan Bang Gian dan Pak Guru terhadap orang yang suka nyalahin keadaan dia ke orang lain, misalkan gini. Jadi beberapa waktu lalu teman saya tuh menghubungi minta bantuan. Dia tuh kerjanya ini. Bener serius nggak bohong, bener serius. Oh baru tahu kerjaan ya tadi. Jadi bilang kerjanya dia di sini, berarti kan kerjaan gitu loh. Dia jadi bencong di sini, terus dia bilang nggak ada mau ngirim uang ke anaknya. Terus nggak punya karena tahu saya kerja pinjam uang lah. Terus pinjam uang itu sambil nggak saya kasih. Terus dia komennya gini, oh nggak mau bantu buat capek nih 3. Nah itu kan maksudnya dari tadi. Sorry. Ini kalau gitu langsung balas, harusnya 6 biar nggak minjam. Kalau 3 nggak cukup. Ini kadang-kadang sorry kalau misalkan terlalu kasar ya teman-teman, tapi kenyataannya jadi kenapa dengan kesulitan itu jadi salah gua gitu loh. Responnya gimana sih, harus apa sih? Gitu. Ya kalau se-circle emang. Iya berarti temen kan? Teman-teman SD. Iya berarti se-circle kan? Enggak sih. Iya. Gimana tuh? Kalau misalnya orang suka nyalahin keadaan dia ke kita, jadi salah gua sih. Kadang mungkin dia merasa bahwa temennya itu adalah zona amannya dia, dan ketika zona amannya juga membuat dia tidak aman, ya dia akan menyalahkan karena mungkin sehari-hari dia penuh tekanan, sehari-hari dia orang tidak ada yang care sama dia. Jadi bagi dia adalah ketika ada teman atau orang-orang terdekat yang mungkin di kepala dia adalah bisa membantu dan ternyata tidak membantu juga, ya dia akan menyalahkan keadaannya gitu. Karena dia merasa kamu adalah tempat ternyamannya dia gitu. Mas Wahyu, mohon maaf. Tanggapannya Pak Guru sebelum saya bertanya. Orang yang terbiasa menyalahkan keadaan adalah orang yang terbiasa disalahkan oleh pihak lain. Jadi saya tuh pernah ketemu sama seorang murid, dia kentut, gede banget. Bukan wujud kentutnya tapi suaranya. Pas dia kentut dia langsung berdiri, kan temennya, mana bau hitut gitu. Terus dia tuh berdiri, naon mana sih lain aing. Dia langsung menyangkal itu gitu. Dia coba cari pihak lain untuk bisa disalahkan. Padahal saya nanya sama dia, kan kalau kamu ngaku tuh gak apa-apa. Paling banter tuh diketawain. Tapi udah gitu. Gak akan ada yang bunuh kamu, gak akan ada yang bikin kaki kamu patah, gak akan ada. Nah, tapi kenapa dia mencoba menyalahkan? Karena dia takut luar biasa. Karena apa? Coba, ternyata latar belakang masa lalunya itu adalah latar belakang yang secara wajar dialami oleh anak-anak kita. Pernah nggak nemu ada anak-anak jatuh sama orang tuanya itu dimarahin lebih menyakitkan daripada jatuhnya. Kedeput, mana mati dong. Ada anak ngejatuhin gelas sampai pecah. Si mamahnya marahnya luar biasa. Pernah ada kan ya hal-hal seperti itu. Nah, dia tuh trauma melakukan kesalahan. Dia tuh takut, makanya ini sebelum itu terjadi, waktu sekolah temenmu yang suka 3 kali sehari itu dia suka nyontek. Walaupun di Indonesia juga jadi fenomena, nyontek tuh bukan gara-gara dia nggak tahu, tapi gara-gara dia nggak pede. Jadi ada orang yang ranking 1, ranking 2, ranking 3, di sebelahnya ada ranking 10, dia masih ngintip. Karena kadang-kadang nyontek itu bukan gara-gara kita nggak bisa, tapi karena kita nggak pede. Nah, kenapa kita nggak pede? Karena setiap kita melakukan kesalahan, kita mendapatkan hujatan yang luar biasa menyakitkan. Nah, itulah yang akhirnya ke depannya, satu di antara sekian banyak dampaknya itu adalah orang tuh sangat tidak mau disalahkan bahkan ketika dialah yang salah. Dia harus nyalahin pihak lain, dia harus nyalahin keadaan bahkan ketika gak ada hubungannya dengan kesalahannya. Itu. Makanya ya balik lagi lah. Saya tuh pengen sebenarnya menghujat, mencaci maki orang yang misalkan ya ada preman rambutnya merah kuning hijau ngelem, kemudian
tatonya banyak, tapi bukan tato gini. Tatonya banyak di wajah, misalkan yang kayak gitu, saya tuh kadang-kadang tuh pengen marah gitu. Tapi pada akhirnya saya tuh sadar bahwa dia juga sebenarnya mendapatkan seperti itu sebenarnya adalah manifestasi dari kekecewaan yang luar biasa terhadap kehidupan. Dia tuh marah. Pelampiasan. Jadi dia menjadi sosial klub antisosial apa ya kayak gitu tuh. Anti sosial club. Ya, Sosial kayak gitu. club. Itu kan sebenarnya adalah pemberontakan terhadap masyarakat gitu. Setidaknya dia tuh merasa bahwa dirinya dikucilkan, diabaikan, dimarahin setiap dia melakukan kesalahan. Ya makanya balik lagi kita kebanyakan di sini adalah orang tua atau orang yang akan menjadi tua, akan punya anak mungkin, entah kecelakaan atau tidak. Jangan. Iya entah itu. Tapi yang jelas ya kita bisa menghindari agar generasi sesudah kita tuh menjadi seperti itu. Bagaimana tambahan berikutnya? Ya sama tadi bahwa ketika hidupnya emang udah sangat sering disalahkan ya, dan itu menjadi apa ya, kebiasaan di Indonesia ya, ke anak gitu. Makanya kita tuh kalau kita perhatiin anak-anak kita pun sendiri itu jarang banget. Seberapa banyak deh kalian kalau waktu zaman sekolah udah jam pulang, guru udah bilang pulang, terus tiba-tiba ada teman yang sok-sok nanya, terus kalian bilang apaan nih, caper nih sama guru. Nah gara-gara bilang caper, dianya besoknya mungkin jadi nggak mau nanya. Padahal yang dia lakukan bener. Tapi karena mayoritas bilang dia caper, dia merasa salah. Nah itu yang kita lupa, bahwa sebenarnya akar-akar yang kayak gitu tuh mulai dari kehidupan kita. Makanya temennya dia yang 3 kali tadi juga 3 kali apa? Hah? 3 kali apa? Ngejob. Oh. Mau dijebak. Aman ya, jago ya. Jago dong. Biasa dijebak politisi. Jadi pasti teman kamu juga seperti itu gitu, karena biasa disalahkan dan tadi nyambung. Dia merasa kamu adalah orang yang adalah safety zone-nya dia. Pas dia datang dan ternyata dapat penolakan juga, sesebel itu dia gitu loh. Kenapa dia jadi safety zone-nya? Apakah Nah, karena dia temanku 12 tahun. oke. Karena dia SD, SMP, SMA tuh bareng. Bareng. Tapi aslinya dia tuh normal. Aslinya, Ya aslinya gimana sih? saya nggak tahu. Tapi kayaknya kenapa dia bisa kerja di situ, karena ibunya juga bisa dibilang gitu. Oh. Persatuan Sepak Bola Karawang. Nice. Abang berikutnya, silakan. Jago.